Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Risa dalam pembelajaran sejarah. Materi kita hari ini, kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Slide selanjutnya, tahukah kamu apa nama kerajaan pertama yang berdiri di Indonesia? Sejarah kerajaan Kutai yang bercorak Hindu-Buddha ini adalah Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua dan kerajaan pertama bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Selanjutnya, Kerajaan Kutai berdiri 350 sampai 1605 Masehi. Slide selanjutnya di sini ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-5, merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia, terletak di Muara Kaman atau di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nama-nama Raja Kutai diantaranya Kudungga, Asmawarman, dan Mulawarman. Kegiatan ekonomi masyarakat Kutai antara lain dengan peternakan, pertanian, dan perdagangan. Di sini ada beberapa 7 buah yupa untuk mengetahui sejarah kerajaan Kutai, yaitu yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan, dibuat pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Prasasti yupa ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Di sini ada contoh gambar dari prasasti yupa huruf Palawa dan bahasa Sanskerta berupa tulisan. Slide selanjutnya ada Kerajaan Tarumanegara, berdiri 358 sampai 669 Masehi. Nah, di sini ada Kerajaan Tarumanegara berdiri sekitar pada abad ke-5, merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Sumber sejarah diketahui dari prasasti-prasasti. Catatan seorang musafir Cina yang bernama Fahian. Kehidupan masyarakat Tarumanegara, mata pencariannya adalah bertani dan berdagang. Barang yang diperdagangkan adalah cula, badak, kulit, penyu, dan perak. Untuk memajukan bidang pertanian, adanya pembangunan irigasi Sungai Gomati dengan cara menggali sebuah saluran sepanjang 6.112 atau kurang lebih 11 km, saluran itu berfungsi sebagai irigasi, juga untuk mencegah bahaya banjir. Selanjutnya, di sini ada 7 buah prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama itu ada Prasasti Kebun Kopi, Cireton, Pasir Awi, Jambu, Muara Cienten, Prasasti Tugu. Lalu raja yang terkenal ini adalah Munarwarman yang dikenal sebagai raja yang gagah, berani, tegas, jujur, adil, dan arif dalam memerintah. Ia juga dekat dengan para Brahmana dan rakyatnya. Selanjutnya ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 sampai abad ke-13. Lalu Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad 7 Masehi dan merupakan salah satu kerajaan besar di Indonesia. Terletak di Palembang, di dekat pantai dan tepi Sungai Musi. Masyarakat Sriwijaya hidup dengan bertani, namun karena berdekatan dengan pantai, maka perdagangan menjadi cepat berkembang, kemudian perdagangan menjadi mata pencarian pokok masyarakat Sriwijaya. Sriwijaya merupakan armada angkatan laut yang kuat dan mampu menguasai kawasan perairan Asia Tenggara, perairan di Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Jawa. Selanjutnya ada Kerajaan Sriwijaya. Di sini ada sumber sejarah diperoleh dari seorang pendeta Cina atau Aising, dan prasasti yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang diantaranya prasasti dari dalam negeri yaitu ada Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karang Berahi, Prasasti Palas Pasema Amok Hapasa. Yang selanjutnya ada prasasti dari
luar negeri, yaitu ada Prasasti Ligor, Prasasti Nalanda, Prasasti Kanton, Prasasti Grahi, Prasasti Cahaya. Sini ada bentuk gambar dari Prasasti Talang Tuo. Apa? Selanjutnya ada Kerajaan Mataram kuno berdiri 752 sampai 929 Masehi. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada pertengahan abad ke-8. Diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya atau Hindu dan dinasti Sailendra atau Buddha. Sumber sejarah diperoleh dari prasasti peninggalannya seperti Prasasti Canggal, Prasasti Kalasam, Prasasti Ligor, Prasasti Nalanda, Prasasti Klurak, dan Prasasti Mantiasi. Lalu kehidupan politik diwarnai dengan pemerintahan dua dinasti yang silih berganti. Berdasarkan prasasti Canggal, diketahui Mataram kuno mula-mula diperintah oleh Raja Sana, kemudian digantikan Raja Sanjaya yang bijaksana. Selanjutnya, setelah Raja Sanjaya, Mataram kuno diperintah oleh Raka Panangkaran. Rangka Panangkaran mendukung adanya perkembangan agama Buddha. Ia membangun sebuah candi di Kalasan untuk Dewi Tiara dan sebuah biara untuk para pendeta agama Buddha. Mataram kuno terpecah menjadi dua, namun perpecahan itu tidak berlangsung lama dan dapat dipersatukan kembali dengan adanya perkawinan Rakai Pikatan atau keluarga Sanjaya dengan para Modawirdani atau keluarga Sayendara. Lalu pada masa pemerintahan Pikatan, para Modawardani, wilayah Mataram berkembang luas meliputi Jawa Tengah dan Timur. Oke, selanjutnya Diang Balitung memerintah pada tahun 898 sampai 911 Masehi, yang membawa Mataram kuno mencapai puncak kejayaan. Raja Daksa memerintah tahun 910 sampai 919 Masehi. Lalu ada Raja Tolodong memerintah tahun 919 Masehi sampai 924 Masehi. Lalu Sri Maharaja Rakaiwawa memerintah tahun 924 sampai 929 Masehi. Lalu Mpok Sindok memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur setelah meletusnya Gunung Merapi dan penyerangan oleh kerajaan Sriwijaya. Lalu kehidupan ekonominya, masyarakat bersumber dari pertanian dan juga mengembangkan kehidupan maritim dengan memanfaatkan aliran sungai Bengawan Solo. Lalu dari segi bidang kebudayaannya, keluarga Sanjaya yang beragama Hindu meninggalkan candi-candi seperti Kompleks Candi Dieng, Kompleks Candi Kedong Songo, dan Candi Prambanan. Lalu dari keluarga Sailendra yang beragama Buddha meninggalkan stupa seperti Borobudur, Mendut, dan Prawon. Selanjutnya ada Kerajaan Medang. Berdiri 929 sampai 1045 Masehi. Lalu selanjutnya Kerajaan Medang. Poksindo adalah pendiri dinasti Isyana atau Kerajaan Mataram periode Jawa Timur, sekaligus sebagai raja pertama bergelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isyana Wikramadharmatunggadewa, terletak di Jombang di tepi Sungai Brantas. Sumber sejarah berasal dari yaitu ada Prasasti Pucangan, Prasasti Anjuk Ladang Prada, Prasasti Limus, Prasasti Siraketing, Prasasti Wuraran, Prasasti Semangaka, Prasasti Silet, lalu Prasasti Turun Hyang, lalu Prasasti Ganda Kuti, lalu sumber lainnya dari India dan Cina. Lalu nama-nama rajanya di Kerajaan Medang itu ada Mpok Sinduk, Sri Isyana Tunggawijaya, Sri Makutawang Sawardana, Sri Dharmawangsa Teguh. Lalu ada Airlangga.
Selanjutnya Kerajaan Medang. Pada tahun 990 Masehi, Dharmawangsa mengadakan serangan ke Sriwijaya sebagai upaya mematahkan monopoli perdagangan Sriwijaya. Upaya ini mengalami kegagalan. Pada tahun 1016, Raja Wurawari menyerang Dharmawangsa saat Dharmawangsa sedang melaksanakan perkawinan antara putrinya dengan Erlangga, lalu putra Raja Udayana atau Bali. Peristiwa ini menewaskan Dharmawangsa dan seluruh keluarga raja. Hanya Airlangga yang berhasil menyelamatkan diri dan bersembunyi di Wonogiri atau hutan gunung bersama Norotama atau pengikutnya dan hidup sebagai seorang pertapa. Erlangga dinobatkan menjadi raja pengganti Dharmawangsa oleh para pendeta Buddha pada tahun 1019. Ia segera mengadakan pemulihan hubungan baik dengan Sriwijaya. Lalu Airlangga membantu Sriwijaya ketika diserang Raja Kolomandala dari India Selatan. Selanjutnya tahun 1037 Airlangga berhasil mempersatukan kembali daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Dharmawangsa. Airlangga juga memindahkan ibu kota kerajaannya dari Daha ke Kahuripan. Lalu pada tahun 1042 Airlangga menyerahkan kekuasaannya pada putrinya yang bernama Sang Rama Wijaya Tunggadewi. Namun putrinya itu menolak dan memilih untuk menjadi seorang petapa dengan nama Ratu Giriputri. Selanjutnya Airlangga memerintahkan Empu Brada untuk membagi dua kerajaan yaitu Panjalu dengan ibu kota Daha dan Jenggala yang beribu kota di Kahuripan. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya perang saudara di antara kedua putranya yang lahir dari Selir. Kerajaan Kediri berdiri 1045 sampai 1221 Masehi. Kerajaan Kediri berawal dari pembagian kerajaan oleh Airlangga menjadi Janggala dari Panjalu atau Kediri yang hanya dibatasi oleh Sungai Brantas. Setelah Airlangga wafat 1049 Masehi, terjadi perang antara Janggala dan Panjalu atau Kediri yang berakhir dengan kekalahan Janggala yang kemudian mempersatukan perpecahannya antara Panjalu dan Jenggala. Sumber dari kerajaan Kediri itu ada Prasasti Padegan, Prasasti Manumbangan, Prasasti Hantang atau Ngatang, Prasasti Talan, dan Prasasti Desa Jepun. Yaitu di sini ada prasasti yang dinamakan Hantang dari kerajaan Kediri. Lalu raja-raja yang memerintah di Kediri ada Jayawarsa, Jayabaya, Sawerwara, Gandara, Kameswara, Kertajaya. Lalu kehidupan ekonominya dia mengutamakan pertanian adalah beras, pelayaran armada laut, Kediri yang cukup tangguh, lalu benda-benda yang diperdagangkan seperti emas, perak, gading, kayu cendana, dan hasil bumi lainnya. Dari perkembangan seni ditulis kitab sastra, yaitu ada kitab Baratayuda, kitab Kresnayana, kitab Samarandahana, lalu kitab Lubdaka. Lanjut. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan pada masa Jayabaya. Tahun 1135 Masehi, Jayabaya berhasil memadamkan kekacauan itu dibuktikan adanya prasasti Hantang yang memuat tulisan Panjalu Jayati atau Panjalu menang. Lalu kekuasaan Kediri berakhir pada masa Kertajaya. Pada masa Kertajaya terjadi pertentangan karena raja berlaku sombong dan berani melanggar adat. Para Brahmana mencari perlindungan kepada Ken Arok. Pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok menyerang dan mengalahkan Kediri. Selanjutnya ada Kerajaan Singasari berdiri 1222 sampai 1292 Masehi. Selanjutnya
Kerajaan Singasari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Sumber sejarah diperoleh dari Kitab Paraton, Kitab Negara, Kertagama, dan beberapa prasasti, seperti Prasasti Balawi, Maribong, Kusmala, dan Mula Malurung. Lalu, Tumapel semula hanya sebuah daerah bawahan Kerajaan Kediri yang dikuasai oleh seorang keaku atau kepala daerah bernama Tunggul Ametung. Lalu kemudian digulingkan dari kekuasaannya oleh Ken Arok atau bawahan Tunggul Ametung dan menjadi Aku baru. Selanjutnya, pada saat Ken Arok menguasai Tumapel di Kerajaan Kediri, terjadi perselisihan antara Raja Kertajaya dan para Brahmana. Atas dukungan para Brahmana, Ken Arok melakukan serangan ke Kediri. Perang melawan Kediri meletus di desa Ganter dan Kediri berhasil dikalahkan. Lalu Ken Arok mendirikan Kerajaan Singasari dan menjadi raja pertama dengan gelar Sri Rangga Raja Sang Amur Wabui. Lalu di sini ada patung Ken Arok. Lalu Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kertanegara. Kertanegara berhasil memperluas kekuasaannya ke beberapa daerah diantaranya Bali, Kalimantan, lalu Maluku, Sunda, dan Pahang. Lalu pada tahun 1275 Masehi, tentara kerajaan melakukan ekspedisi Pamalayu untuk menggoyahkan kerajaan Sriwijaya dan juga bertujuan untuk menahan serbuan tentara Mongol pimpinan Kaisar Kublai Khan yang melakukan perluasan wilayah di Asia Tenggara. Lalu Kubil Khan mengirim armada Mongol ke Pulau Jawa untuk menaklukkan Kertanegara. Sebagai persiapan, Kertanegara mengirimkan bala tentaranya keluar Jawa. Perang ini tidak terjadi karena Kertanegara telah meninggal pada tahun 1292 Masehi. Akibatnya serangan dari Jayakatwang atau keturunan Raja Kediri, kehidupan ekonominya Kerajaan Singasari bersumber dari pertanian dan perdagangan. Oke, selanjutnya di sini ada Kerajaan Majapahit. Berdiri 1293 sampai 1500 Masehi. Selanjutnya di sini ada peta Kerajaan Majapahit. Peta wilayah kekuasaan Majapahit berdasarkan Nagara Kertagama. Ia memiliki wilayah kekuasaan Majapahit dan di sini menurut penggambaran orang Jawa masih diperdebatkan. Slide selanjutnya, Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 Masehi dan dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Di sini ada sumber sejarahnya yaitu ada Kitab Paraton, Kitab Sutasoma, Kitab Negara Kertagama, Prasasti Gunung Buta, Prasasti Kudadu, Prasasti Blambangan, lalu ada Prasasti Langgaran. Sini ada kitab gambar dari Kitab Negara Kertagama. Namun munculnya Kerajaan Majapahit era hubungannya dengan keruntuhan Kerajaan Singasari. Raden Wijaya merupakan menantu Kertanegara yang berhasil meloloskan diri dan mendapatkan pertolongan dari Arya Wiraraja atau Bupati Sumenep agar mendapat pengampunan dari Jayakatwang dan diberi tanah di hutan Tarik dekat Mojokerto. Namun daerah tersebut kemudian diberi nama Majapahit. Slide selanjutnya, Raden Wijaya menyusun kekuatan untuk menyerang balik Jayakatwang dengan bantuan tentara Mongol. Akan tetapi Raden Wijaya juga berbalik menyerang pasukan Mongol, namun keberhasilan mengalahkan Jayakatwang dan menghancurkan tentara Mongol menghantarkan Raden Wijaya menjadi penguasa di Jawa Timur dengan gelar Kertarajasa Jayawardana.
Lalu di sini ada, namun perkembangannya eh, Kemaharajan Majapahit bermula di Triwulan Majapahit, Jawa Timur pada abad ke-13. Lalu Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi yang dibantu oleh Gajah Mada. Menurut kitab Nagara Kertagama, daerah kekuasaan Majapahit Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Selanjutnya, di dalam ekonomi, Majapahit berkembang menjadi negara agraris dan negara maritim. Lalu sebagai negara agraris itu, Majapahit terletak di daerah pendalaman dan dekat aliran sungai, sangat cocok untuk pertanian dengan hasil utamanya adalah beras. Untuk meningkatkan pertanian dilakukan pembuatan saluran pengairan, bendungan, dan pemanfaatan lahan pertanian secara bergiliran. Lalu, sebagai negara maritim, Majapahit memiliki armada laut yang kuat sehingga mampu mengawasi seluruh perairan di Nusantara. Beberapa kota pelabuhan pusat perdagangan pada zaman Majapahit yaitu ada Canggu, Surabaya, Gresik, Sedayu, dan Tuban. Ya, dari Kerajaan Majapahit di sini ada bidang sastra, kitab Negara Kertagama, dan kitab Sutasoma. Lalu di bidang seninya, banyak bangunan candi telah dibuat, ada Candi Penataran dan Sawentar atau dari Blitar, Candi Tigawangi dan Surawana atau dari Pare, Kediri, lalu ada Candi Tikus dan Triwulan Mojokerto. Di sini ada beberapa gambar dari kerajaan Majapahit di bidang seni maupun bidang sastra. Di sini ada Candi Tikus gambarnya, lalu ada Candi Bajaratu, Candi Surawana, Candi Penataran, dan lalu ada Kitab Negara Kertagama. Oke, selanjutnya penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit. Berakhirnya pemerintahan Hayam Wuruk, berakhir terjadinya perang saudara atau perang Prarek pada tahun 1401 sampai 1406. Meluasnya pengaruh Islam pada saat itu. Serangan pasukan Demak di bawah pimpinan Adipati Unus. Lalu pada tahun 1364 Gajah Mada wafat. Kematian Gajah Mada serta ibunya Tribu Wanatunggadewi menimbulkan Hayam Wuruk kehabisan dalam melaksanakan pemerintahannya. Namun, politik di antara keluarga raja kembali terjalin sehabis Hayam Wuruk wafat pada 1389. Hayam Wuruk memiliki seorang gadis dari permaisurinya yang bernama Kusuma Wardani. Dia setelah itu menikah dengan Wirawardana dari selirnya. Namun, Hayam Wuruk memiliki anak yang bernama Wirabumi. Namun, supaya tidak terjalin perebutan tahta, Hayam Wuruk membagi Majapahit jadi dua bagian, yaitu bagian barat dikasih kepada Kusuma Wardani, lalu bagian kedua, bagian timur dikasih kepada Wirabumi. Tidak lama sehabis Hayam Wuruk wafat, terjalinlah perang antara Kusuma Wardani serta Wirabumi. Perang itu diketahui dengan istilah Perang Parerek. Dalam perang itu, Wirabumi terbunuh serta Kusuma Wardani mengetahui Majapahit. Namun, Wirawardana wafat pada tahun 1492. Dia digantikan putrinya yang bernama Suhita. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya terkait tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sampai ketemu dengan pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.